Ini adalah sesi yang terakhir dari rangkaian pembelajaran kita tentang ritme kelompok kecil. Kita sudah belajar tentang 4P, 4 komponen ritme kelompok kecil. Nah, ketika kita masuk dalam kelompok kecil berjalan sekian lama, akan sangat menolong jika kita melakukan evaluasi bagaimana berjalannya kelompok kecil ini berdasarkan 4 ritme ini. Jadi ketika kita sudah bertemu, katakanlah 1 semester begitu ya, ketika 1 semester berlalu, mari kita sama-sama melakukan evaluasi. Apakah hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan, apakah ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki lagi di dalam kelompok kita. Jadi 2 hal evaluasi, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Jadi kita bisa menggunakan indikator 4P ini untuk melakukan evaluasi. Ya, yang pertama, indikator yang pertama berkaitan dengan ritme pertama, itu penyembahan. Dalam konteks evaluasi itu masalah bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Ada 2 pertanyaan, yaitu yang pertama, anggota kelompok saling mendorong dan menjaga pertumbuhan rohani dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Apakah karena ada kelompok ini, kita jadi saling menjaga dalam pertumbuhan rohani dan relasi dengan Tuhan? Seperti tadi dikatakan di dalam ritme yang pertama, ritme yang kedua, kita perlu saling menjaga di dalam saat teduh. Kalau kita tidak punya kelompok ini, mungkin kita suatu saat berhenti saat teduh 1 bulan, 2 bulan, tidak ada yang menanyakan itu. Nah, apakah setiap anggota kelompok merasa bahwa adanya kelompok ini menolong kita untuk serius dalam pertumbuhan dan relasi pribadi dengan Tuhan? Pertanyaan kedua adalah, apakah kelompok kecil berperan besar dalam memelihara kesetiaan dan kehausan rohani anggotanya? Apakah pertemuan demi pertemuan yang selama ini sudah dilakukan membuat kita semakin haus akan Tuhan? Membuat kita semakin lapar akan kebenaran? Atau membuat kita semakin bosan terhadap Tuhan dan terhadap relasi dengannya? Kita terus serius evaluasi dalam hal ini. Kemudian indikator yang kedua, indikator yang berkaitan dengan ritme kedua, yaitu ritme pengajaran. Pertanyaannya adalah, apakah kelompok saling menularkan minat dan komitmen untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya? Percakapan-percakapan sharing yang kita lakukan, apakah membuat kita punya selera untuk semakin kenal Tuhan? Siapa Dia, karakternya, apa yang Dia rindukan dalam hidup kita? Kita pengen kenal itu atau tidak? Apakah kelompok menjadi kesempatan yang berharga untuk saling belajar dan saling berbagi firman? Jadi pertemuan demi pertemuan, bahkan sharing di dalam grup sosial media kita, itu menjadi kesempatan di mana kita saling belajar satu sama lain tentang bagaimana setiap orang mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Indikator ketiga berkaitan dengan P yang ketiga, persekutuan. Pertanyaannya adalah, apakah anggota kelompok saling membangun hubungan secara aktif, baik di dalam maupun di luar pertemuan kelompok? Salah satu indikator yang kuat bahwa hubungan aktif satu sama lain, bukan sekedar pertemuan demi pertemuan, adalah di luar pertemuan. Seberapa banyak kita serius saling mendoakan, saling menanyakan. Kadang-kadang kita sekedar bertemu hanya untuk bertemu, karena rindu bertemu dan saling membangun relasi saja. Apakah pertemuan kelompok itu menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan dengan sukacita? Ini adalah salah satu indikator yang penting. Jemaat mula-mula bertemu di dalam rumah-rumah itu dengan sukacita. Mereka sangat senang sekali dalam pertemuan-pertemuan yang saling membangun itu. Seberapa anggota-anggota kelompok kita menanti-nantikan kapan saya pengen ketemu ini. Karena itu menjadi satu pertemuan yang bersukacita. Itu bisa menjadi the best time of the week buat anggota-anggota kelompok. Apapun topiknya, apapun pelajarannya, saya ingin sekali ketemu dengan orang-orang yang saya ingin membagikan berkat-berkat yang saya terima, saya ingin membagikan beban-beban yang saya miliki untuk bisa bersama-sama bertumbuh. Indikator yang keempat, indikator yang terakhir adalah indikator pelayanan. Pertanyaannya adalah, apakah anggota kelompok bergerak untuk saling memperhatikan dan melayani kebutuhan satu sama lain seperti jemaat mula-mula? Mereka doing life together, melayani kebutuhan satu sama lain di dalam. Kalau ada orang yang mengalami kesusahan, kesulitan, salah satu anggota keluarganya sakit misalnya, kemudian bagaimana yang lain memakai kesempatan ini untuk menawarkan diri, memberikan pertolongan.
Kalau ada yang kehilangan pekerjaan, bagaimana anggota kelompok yang lain juga menjadi support group dalam situasi ini, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan kedua yang sama pentingnya adalah, apakah kelompok menjadi wadah untuk secara bersama-sama mencari dan menggunakan kesempatan untuk melayani kebutuhan orang-orang di tengah-tengah dunia? Apakah kelompok ini menjadi satu sarana bagi setiap anggotanya untuk bisa melayani dunia, melayani orang-orang yang ada di luar anggota kelompok bersama-sama? Dan jika saudara-saudara 4 indikator ini kita baik, maka saya yakin saudara-saudara dalam kelompok kecil yang mengubah hidup. Kalau ada yang diperbaiki, kita bisa pikirkan apa rencana yang akan kita lakukan untuk membuat aspek-aspek tertentu itu menjadi lebih baik. Jangan harapkan di awal 1 semester pertama semuanya baik dan kita jadi discouraged, jadi patah semangat ketika ada hal-hal yang kurang baik. Itu sesuatu yang wajar. Kita temukan ada hal-hal tertentu yang perlu dikuatkan, perlu diperbaiki, tetapi indikator semacam ini menolong. Jadi kita tahu apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki supaya kelompok ini menjadi kelompok yang high impact ke dalam dan keluar. Saya ingin menutup rangkaian pelajaran kita tentang ritme kelompok ini, pelajaran yang sangat praktis, dengan satu bagian firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 16. Mari kita membacanya bersama-sama. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Inilah gambaran bagaimana jemaat Kolose didorong oleh Paulus untuk terus mengerjakan hal-hal ini. Di sana ada perkataan Kristus, itu bicara tentang pengajaran, diam dengan segala kekayaannya di antara mereka, dan mereka dengan segala hikmat mengajar satu sama lain, menegur satu sama lain. Itu adalah ritme pengajaran, ritme persekutuan yang sedang terjadi. Sambil menyanyikan mazmur puji-pujian, itu ritme penyembahan yang sedang dilakukan, mengucap syukur kepada Allah, saling berbagi pokok doa dan ucapan syukur, ritme persekutuan. Saudara-saudara sekalian, saya berharap cara-cara ritme sederhana yang kita pelajari di gereja mula-mula ini boleh menjadi panduan bagi kita di dalam kelompok kecil manapun yang sedang kita lakukan saat ini, dalam kurikulum apapun, di dalam konteks apapun, apalagi dalam konteks dunia kerja di mana saudara-saudara masing-masing sedang berada.